Kita sering mendengar istilah leadership, ataupun hal yang paling familiar adalah istilah kepemimpinan. Tidak sedikit perusahaan yang meminta kemampuan leadership yang baik bagi calon karyawannya. Lantas pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah benar-benar paham apa yang dimaksud dengan leadership itu? Leadership berasal dari kata leader, yaitu pemimpin. Banyak sekali orang yang bertanya, apakah semua orang itu adalah pemimpin? Kemudian, apakah seorang pemimpin itu dilahirkan ataupun pemimpin itu dibentuk? Saya ingin mengatakan, everyone is leader. Semua orang itu adalah pemimpin. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki kemampuan leadership yang baik. Dengan kata lain, kemampuan leadership yang baik harus dibentuk. Jika semua orang adalah pemimpin, at least buat dirinya sendiri, dan tidak semua pemimpin memiliki kemampuan leadership yang baik. Lantas, bagaimana menjadi seorang leader dengan kemampuan leadership yang mumpuni? Kita akan bahas pelan-pelan. Leadership ataupun kepemimpinan bukan tentang gelar, bukan tentang jabatan di sebuah perusahaan, bukan tentang posisi dalam sebuah tim, bukan juga tentang sebuah kewajiban yang harus kamu jalani. Kepemimpinan itu adalah influence, pengaruh. Seni bagaimana kamu mampu mempengaruhi orang lain sehingga ia mau mengikuti apa yang kamu inginkan, mau menjalankan visi misi yang sudah kamu terapkan dalam perusahaan. Jika kamu saat ini sebagai seorang direktur dalam sebuah perusahaan, kamu harus tanya pada dirimu, apakah timmu, karyawanmu mengikutimu karena memang mereka harus mengikuti, ataupun karena memang mereka ingin mengikuti. Jika mereka mengikutimu karena mereka harus mengikuti, berarti mereka mengikutimu karena jabatanmu. Suatu saat, jika kamu bukan lagi pemimpin di perusahaan tersebut, kamu tidak bisa lagi mempengaruhi mereka. Akan tetapi, jika mereka mengikutimu karena mereka ingin, ataupun karena memang capaian dalam hidupmu pantas mereka ikuti, ataupun tentang sesuatu yang sudah kamu berikan dalam hidup mereka, ataupun memang karena jati dirimu pantas untuk mereka ikuti, maka kamu akan bisa mempengaruhi mereka walaupun kamu bukan seorang pemimpin di perusahaan tersebut. Ada 3 hal yang harus kamu lakukan jika kamu ingin meningkatkan kemampuan leadershipmu, jika kamu ingin memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain dengan baik. Yang pertama adalah diagnosa. Layaknya seorang dokter, ketika seorang pasien datang padanya, dia akan melakukan diagnosa ataupun pemeriksaan sebelum dia memvonis pasiennya itu menderita penyakit apa. Sama sepertimu, jika kamu ingin mempengaruhi orang lain, kamu harus melakukan diagnosa. Kamu harus tahu karakter orang yang ingin kamu pengaruhi. Kamu harus tahu kondisi orang yang ingin kamu pengaruhi, sehingga kamu memiliki cara yang tepat dan waktu yang tepat untuk mempengaruhi orang tersebut. Yang kedua, adaptasi. Seorang dokter ketika sudah melakukan diagnosa, dia akan tahu pasiennya itu menderita penyakit apa. Kemudian dia sudah tahu prosedur apa yang akan dilakukan sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Jika kamu sudah mengetahui karakter dan kondisi orang yang ingin kamu pengaruhi, selanjutnya kamu harus melakukan adaptasi. Kamu harus bisa membaur dengan orang tersebut. Kamu harus bisa meyakinkan bahwa kamu bagian dari orang tersebut, sehingga kamu akan memiliki momen yang pas untuk bisa menggiring orang tersebut dan mau melakukan apa yang kamu katakan. Yang terakhir, yang ketiga adalah komunikasi. Seorang dokter sudah tahu penyakit yang diderita oleh pasiennya, kemudian sudah tahu langkah yang akan dilakukan. Yang terakhir
terakhir adalah actionnya. Bagaimana dia bisa menangani pasiennya sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan. Mulai dari pemeriksaan, memberi obat, kemudian meyakinkan pasiennya bahwa dia akan sembuh, memberitahu pasiennya harus minum obat 3 kali sehari. Sama seperti ini, jika kamu sudah mengetahui karakter orang yang ingin kamu pengaruhi, kamu sudah mengetahui kondisi orang yang ingin kamu pengaruhi, kamu sudah bisa masuk dalam lingkungan mereka, kamu sudah meyakinkan mereka bahwa kamu adalah orang yang peduli terhadap mereka. Yang terakhir adalah finishingnya, yaitu komunikasi. Kamu harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, sehingga apapun yang kamu katakan akan membuat mereka itu tidak membantah, akan membuat mereka yakin bahwa kamu adalah orang yang memang harus mereka ikuti. Karena memang pada saat itu kamu memiliki timing yang pas, kamu memiliki cara yang pas, dan kamu memiliki komunikasi yang efektif dalam mempengaruhi orang tersebut. Bayangkan, jika semua pemimpin melakukan hal ini, saya yakin semua karyawan yang ada di bawahnya pasti akan sangat nyaman dalam bekerja. Pasti semua orang tidak akan merasa terpaksa dalam melakukan suatu hal. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika kita melakukan 3 hal ini berarti kita membutuhkan banyak waktu? Tidak. Kita hanya memerlukan pengalaman. Seiring berjalan waktu, langkah diagnosa, adaptasi, dan komunikasi akan berjalan dengan sangat mudah. Kamu tidak akan memiliki kesulitan. Oleh karena itu saya ulangi, 3 hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama adalah diagnosa, yang kedua adalah adaptasi, yang ketiga adalah komunikasi. Tingkatkan 3 hal ini